Nah, sahabat MKTV, terkait dengan pemimpin ini dalam sebuah musyawarah atau sebuah rapat, maka sebenarnya yang perlu untuk kepemimpinan itu tidak hanya rapat, tidak hanya musyawarah, tapi hampir semua peran dalam kehidupan kita itu ada faktor pemimpin, karena pemimpinlah yang mengarahkan, menjadikan aktivitas itu bisa terarah. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bisa saya bacakan ya. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir atau kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya." Nah, sahabat MKTV, ternyata menurut Rasulullah Muhammad SAW, setiap diri kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak hanya bertanggung jawab di dunia secara struktural ataupun bagian keuangan ataupun audit dan sebagainya, namun nanti di akhirat kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa-apa yang sudah kita putuskan dan kepada siapa saja yang kita ada tanggung jawab memimpin di situ. Sehingga fungsi seorang pemimpin itu di samping mengarahkan, namun juga dia juga harus memotivasi timnya, memotivasi anggota rapatnya. Agar apa? Agar teman-temannya itu mengeluarkan ide atau gagasannya. Terbayang kalau misalnya pemimpinnya itu ada, atau peserta rapatnya itu ada yang seorang yang dominan begitu ya, dia mengeluarkan pendapatnya, argumentasinya, kemudian pendapat-pendapat yang lainnya itu dia tidak pertimbangkan atau dia nggak hormati, maka peran pemimpin untuk mengarahkan atau menghentikan, Bapak tolong berhenti dulu, ini kesempatan yang lain, nanti giliran Bapak kita berikan lagi. Nah, fungsi pemimpin adalah kita membangun sinergi dan mengarahkan dari timnya. Nah, yang kedua, fungsi pemimpin ini juga adalah selain memotivasi, juga membangun visi ataupun tujuan bersama. Jadi, dalam suatu rapat itu harus ada hal yang perlu dibicarakan, satu acara, satu fokus begitu ya, kegiatannya apa nih. Nah, pemimpin menjelaskan kenapa kita harus membahas tentang ini di rapat, misalnya tentang penanganan COVID-19 atau Corona ini. Kenapa kita harus membahas tentang Corona ini begitu ya, ajak diskusi anggota timnya. Oh ya, karena Corona itu berbahaya, kemudian kita harus mengantisipasinya dan kita perlu sosialisasi, menjaga keluarga kita, menjaga tim kita, menjaga teman-teman kerja kita, rekan kerja kita, komunitas kita di masyarakat, boleh jadi begitu. Tugas pemimpin menjelaskan betapa visi dan tujuan itu penting dalam sebuah musyawarah ataupun sebuah rapat. Nah, rekan-rekan, menurut hadis ini juga bahwa kita ini ternyata walaupun nggak punya tim, nggak punya anak buah, boleh jadi, dan nggak punya anggota yang dipimpin, namun kita itu sebenarnya pemimpin. Pemimpin apa? Diri kita sendiri. Kita itu memiliki anggota tubuh, organ tubuh, ada kepala, ada pendengaran, ada kaki, ada tangan, ada hati, ada mulut begitu ya, yang harus kita pimpin. Pemimpin yang hebat sebenarnya adalah pertama kali diawali dari bisa dan mengendalikan dan memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang hebat tanpa bisa mengendalikan dirinya, maka sebenarnya dia bukan pemimpin yang hebat. Mengapa? Karena dia bisa menyuruh orang lain, dia bisa mengomando orang lain, namun dia nggak bisa menyuruh dirinya untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya untuk mengontrol telinganya agar mendengar hal-hal yang berguna, yang baik saja. Dia tidak bisa mengontrol matanya, dia tidak bisa mengontrol penciumannya, dia tidak bisa mengontrol mulutnya. Dalam berbicara juga, berkata-kata, maka tanpa itu semua, maka sebenarnya pemimpin itu kapasitasnya sangat
tidak baik. Kenapa? Karena syarat yang pertama adalah memimpin diri sendiri. Nah, sahabat MKTV, perlu kita camkan dalam diri kita itu pemimpin keluarga. Dan tugas kepala keluarga adalah jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita nih sebagai seorang suami bertanggung jawab terhadap istri kita, terhadap putra-putri kita, agar apa? Tujuannya itu selamat di dunia, selamat di akhirat, terhindar dari api neraka. Boleh jadi kita punya harta yang banyak, uang, begitu ya, emas, permata, dan sebagainya, jabatan. Namun kalau misalnya kita nggak bisa menjaga keluarga kita, nggak bisa menjaga diri kita, terhindar dari api neraka, maka sebenarnya kepemimpinan kita tidak bisa diberikan pertanggungjawaban. Karena fungsi utamanya tidak berjalan dengan baik. Nah, sahabat MKTV, ada sebuah hadis yang sangat terkenal bahwa terkait dengan kepemimpinan ini, Nabi SAW bersabda, seorang pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Kalau pelayan, maka itu kan melayani dari seseorang yang dipimpinnya. Tentu saja kalau dalam rapat, maka seorang pemimpin rapat itu ya melayani anggota timnya. Sehingga dengan adanya seorang pemimpin ini, maka semoga rapat kita bisa efektif, keputusannya bisa lebih baik lagi. Dan insya Allah dengan adanya kepemimpinan itu, semua orang, anggota tim, anggota musyawarah bisa saling menghargai, sehingga keputusannya bisa diterima oleh semua pihak. Insya Allah. Baik, sahabat MKTV, kita break sesaat, kita jeda sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya, Gatot Kuntakumara, di Beranda Inspirasi.